masih semangat buat ngaji ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati, yang kita muliakan, di samping kiri saya Bapak Dr. Wahyu Tri Asmara beserta dengan Ibu yang semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tansah diberikan kekuatan lahir dan batin sehingga selalu bisa memberikan kemanfaatan untuk semua. Tidak lupa juga kepada yang di samping kanan saya, beliau Bapak Haji Pawit beserta Ibu yang semoga juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu membimbing kita dalam langkah-langkahnya. Tidak lupa juga kepada Bapak Sugeng beserta juga Ibu yang semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat saya ini ada di samping kanan saya, ini sahabat Hari Raharjo, Komandan Banser Kabupaten Purworejo. Beliau ini adalah komandan termuda se-Indonesia. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga statusnya masih sendiri. Kita doakan semoga segera mendapat pendamping. Amin amin ya rabbal alamin. Termasuk yang megang mic. Tidak lupa juga kepada ini Komandan Hari juga hadir bersama Kasatma ini, sahabat Teguh serta dengan sahabat-sahabat yang lain. Tidak lupa juga kepada seluruh keluarga besar DNW Skincare Indonesia, khususnya yang ada di Purworejo, yang semoga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat pada sore hari ini sehingga kita dapat berkumpul dalam agenda keluarga besar DNW Skincare Indonesia, yang alhamdulillah sudah hadir Dr. Wahyu, Pak Haji Pawit dan lain sebagainya, yang tentunya ini menjadi kenikmatan untuk kita bersama. Sholawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini manggilnya mbak-mbak apa teman-teman ini Pak? Kakak-kakak apa? Apa teman-teman ya? Apa cewek-cewek? Apa adik-adik? Ya. Teman-teman aja ya, biar bisa lebih akrab gitu. Betul ya? Alhamdulillah sore hari ini kita bisa duduk bersama, tentunya tidak lain di bulan suci Ramadan di tahun 1442 Hijriah. Betul ya? Tentunya ini adalah sebuah kenikmatan di mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang kita nantikan dalam satu tahun. Jadi kalau kita menghitung di bulan itu ada 12 bulan, bulan Ramadan ini hanya ada satu kali. Tentunya bulan Ramadan adalah bulan yang kita nantikan, bulan yang dinantikan oleh seluruh umat muslim yang ada di dunia, termasuk di Indonesia, termasuk di Purworejo. Tentunya banyak sekali keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Tentunya banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, di mana kita tahu ada beberapa keutamaan, di mana salah satunya yang pertama adalah bulan Ramadan, di mana bulan dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka, termasuk dibelenggunya setan-setan dan iblis. Betul apa tidak itu? Mungkin zaman saat ini setannya berubah Pak Haji. Setannya sekarang berubah. Zaman dahulu setan-setan dibelenggu, sekarang setan juga dibelenggu, akan tetapi cobaannya berbeda, yaitu cobaannya di saat siang hari dibukanya nasi padang. Betul ya? Nah, ini adalah sesuatu hal yang luar biasa, menandakan bahwa bulan Ramadan bulan yang perlu kita jaga, dimana dimulai dari waktu sahur,
waktu imsak kita sholat subuh, sampai dengan siang, sampai dengan sore menantikan waktu maghrib, ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Keutamaan yang selanjutnya adalah di mana di bulan Ramadan ada malam 1000 bulan. Malam yang sangat utama, malam yang sangat tepat untuk kita memanjatkan doa-doa, dan malam yang selalu kita nantikan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ini adalah malam yang tentunya kita nanti-nantikan. Dalam beberapa pembahasan di kitab bahwa apabila puasa itu dimulai kemarin, awal puasa hari apa ya? Hari Selasa. Itu biasanya diprediksi bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang tepat pada 27. Jadi tadi malam. Nah ini luar biasa nih. Luar biasa, alhamdulillah di hari yang dimana malamnya adalah malam Lailatul Qadar, kita juga bisa berkumpul. Tidak lain adalah majelis yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, bahwa keutamaan bulan Ramadan adalah bulan yang dimana dilipat gandakan pahala-pahala ibadah kita. Termasuk kita tahu, alhamdulillah pada bulan Ramadan ini keluarga besar Dr. Wahyu di RW Skincare Indonesia melaksanakan hal-hal kebaikan yang sangat luar biasa dan sangat banyak. Tiap sore bagi-bagi takjil, ya betul ya. Tiap sore bagi-bagi takjil, terus ada bagi-bagi beras, bahkan sampai bagi-bagi sembako, sampai dengan jumlah yang fantastik. Ini sangat luar biasa. Karena apa? Hari ini kebaikan bukan berarti untuk kita perlihatkan, tapi untuk mengajak-ajak melakukan kebaikan. Ini sampai 50.000. Saya tidak bisa membayangkan di saat dilaksanakan di bulan Ramadan, di saat melakukan kebaikan itu dilipat gandakan, misalnya sampai 100 atau bahkan 1000 kali. Ini bahkan tidak bisa dihitung di kalkulator. Ini sangat luar biasa. Nah tentunya harapannya semoga setiap tahun dan setiap saat kita senantiasa bisa diberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan. Tentunya di bulan Ramadan bukan hanya pahala yang dilipat gandakan, akan tetapi bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Tentunya banyak sekali kesalahan-kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan, entah yang disengaja ataupun tidak. Semoga dengan ibadah kita, dengan kebaikan-kebaikan kita dalam bulan Ramadan bisa menjadikan kita lebih baik dan tentunya bisa menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Amin amin ya robbal alamin. Kira-kira banyak dosa apa enggak ini? Banyak ya. Tentunya tidak lain bahwa di bulan Ramadan kita senantiasa untuk diajarkan berzikir, bermunajat, termasuk membaca sholawat. Berzikir itu apa aja? Membaca sholawat. Termasuk kalau kita meminta untuk ampunan, banyak-banyak membaca istighfar. Sering membaca istighfar apa enggak? Sering Pak Haji nggih? Ingat lagunya Wali apa enggak? Yang ingat mati. Ingat ya? Yang ingat bisa nyanyi bareng ya? Ingat mati, ingat sakit, ingat dosa atau ingat cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kalimat siap. Ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap astaghfirullahaladzim. Cepat ucap astaghfirullahaladzim. Nah, tentunya dengan membaca istighfar ini adalah sesuatu hal yang sederhana, akan tetapi sangat luar biasa. Zikir yang sederhana saja. Ya, selain membaca istighfar, kita tahu bahwa di bulan Ramadan adalah bulan yang dimana juga mencoba untuk memperbaiki diri kita, dari yang buruk menjadi lebih baik, dari yang baik menjadi lebih baik.
sederhananya saja kita mencoba untuk mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah. Kita tahu bahwa sifat Rasulullah ada berapa yang sering kita dengar? Ada 4. Yang pertama adalah siddiq, yang kedua adalah amanah, tabligh, fatonah. Yang pertama adalah siddiq. Siddiq itu artinya apa? Nomor 2 haji. Siddiq adalah jujur. Lah tentunya harapannya para karyawan yang ada di DRW Skincare ini senantiasa juga bisa melakukan kejujuran. Insya Allah ini jujur-jujur semua, Pak Haji. Yang kedua adalah amanah. Amanah adalah dapat dipercaya. Yang ketiga adalah tabligh. Tabligh ini menyampaikan, kita tahu bahwa perjuangan baginda Nabi ini sangat luar biasa dalam menyampaikan ajaran, dalam menyampaikan suatu hal, suatu kebaikan. Dan saya rasa sosok orang yang ada di samping kiri saya ini walaupun bukan baginda Nabi tapi juga sangat luar biasa, karena tahu lewat TikTok, lewat Instagram, Facebook juga sering mengajak-ajak kebaikan. Jadi berdakwah itu tidak harus menjadi kiai, tidak harus menjadi ulama, akan tetapi di saat kita mengetahui sesuatu hal yang itu baik, kita mencoba untuk mengajak-ajak hal kebaikan. Sedikit bercerita bahwa barangkali ini Pak Haji Pawet dan Dr. Wahyu juga pernah berkunjung di salah satu kota di Padang Saudi yang sering juga disebut dengan Bogornya Saudi. Ada salah satu kota yang disebut dengan kota Taif. Kota Taif ini adalah kota yang sangat sejuk. Kota Taif adalah kota yang sangat bikin nyaman, menyenangkan, bahkan juga bisa membuat tanaman-tanaman subur. Sesuatu hal yang aneh di saat di Padang Saudi itu bisa ditumbuhi tanaman, sayuran. Akan tetapi kota Taif adalah kota yang subur, kota yang sejuk, di mana di kota Taif menyimpan sejarah perjuangan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya di saat saya mengunjungi salah satu masjid yang barangkali tinggal sisa-sisa bangunan, masjid yang disebut dengan nama Masjid Qub, di mana di kota Taif berdiri masjid yang tinggal bangunan yang tidak sebegitu megahnya yang mungkin bisa kita bayangkan, karena itu adalah tinggalan di masa baginda Nabi. Masjid Qub adalah masjid yang menjadi sejarah, menjadi saksi di mana perjuangan luar biasa baginda Nabi. Kita tahu bahwa Nabi pernah berjuang sampai dilempari batu. Pernah dengar ya? Nah, ini Masjid Qub adalah masjid yang menjadi saksi di saat baginda Nabi ini dilempari batu. Kira-kira di saat kita mencoba untuk berdakwah seperti halnya saya, di saat mencoba untuk memegang mic dan mencoba menyampaikan kebaikan, kok ada yang melempari batu, kira-kira nek dhewe bales apa ora? Dijawab dengan komen ya. Kira-kira bales apa enggak? Bales ya? Sama. Kira-kira kalau saya juga bales. Bahkan semisal saya megang mic kok ada yang melempari batu, tidak perlu saya yang mencoba membalas itu. Ada Mas Agus, ada Pak Son, Pak Toto, ini langsung mencoba untuk balas. Enggak, ini hanya bercanda. Dalam arti ini yang membuktikan bahwa begitu besarnya, begitu luar biasanya perjuangan baginda Nabi. Oleh karena itu, kita yang hari ini alhamdulillah sudah diberikan kenikmatan mencoba untuk melakukan hal-hal kebaikan, mengajak-ajak hal kebaikan walaupun tidak seberapa. Yang terakhir tadi sampun 3 ya Pak Haji, yang terakhir adalah fatonah, di mana makna dari fatonah adalah cerdas, di mana umat muslim selain juga rajin beribadah juga dituntut harus cerdas. Cerdas itu tidak melulu hanya sekedar teori, akan tetapi cerdas juga dalam hal praktek. Nah, ini saya rasa sahabat-sahabat saya, teman-teman saya yang juga alhamdulillah kalau dalam bahasa religiusinya berhikmah, Dok.
Saya rasa ini mbak-mbak, mas-mas yang hari ini menjadi keluarga besar di RW Skincare ini bukan hanya sekedar bekerja. Karena saya tahu salah satu tujuan dari keluarga besar Dr. Wahyu adalah bagaimana terus senantiasa memberikan kebaikan dan kemanfaatan. Jadi insya Allah saya mempunyai husnudon bahwa karyawan yang ada di DRW Skincare bukan hanya sekedar bekerja, akan tetapi juga beribadah, berhikmah untuk senantiasa memberikan kemanfaatan, untuk senantiasa bisa melakukan kebaikan-kebaikan, tidak lain untuk limaslahatil jam'iyah, limaslahatil umat, memberi kemanfaatan untuk umat. Kita tahu yang ada di luar sana banyak sekali masyarakat yang membutuhkan. Bahkan alhamdulillah tadi siang Pak Haji, saya diberikan kesempatan karena memang saya bersama dengan sahabat-sahabat, juga bersama dengan keluarga besar di RW Skincare, diberi amanah untuk mendistribusikan kebaikan-kebaikan itu. Siang hari tadi saya mencoba, karena memang sudah ada tugasnya, tapi saya mencoba iseng untuk ikut. Kebetulan yang disasar adalah saudara-saudara kita yang difabel, Bu Haji. Saya datang membawa paketan dari DRW Skincare, baru datang, baru sampai pintu, itu saudara-saudara kita yang mohon maaf yang dalam kondisi ngomong saja susah, jalan kaki saja harus berangkat, itu sudah dengan ekspresi yang sangat bangga. Bahkan kemarin juga sampai ada ibu-ibu yang memang benar-benar sampai terharu meneteskan air mata. Nah, dengan hal itu saya menganggap bahwa keluarga besar di RW Skincare bukan hanya sekedar bekerja untuk mendapatkan materi dunia, akan tetapi juga berkhidmah, beribadah untuk melakukan hal kebaikan-kebaikan. Beberapa hari yang lalu saya juga menyampaikan dalam sebuah majelis, saya menceritakan ada salah satu pengalaman yang itu benar-benar memotivasi diri saya. Kebetulan di rumah orang tua juga wonten majelis Pak Haji. 2 tahun ini beliau simbah-simbah itu sudah tidak ngaji. 2 tahun, kurang lebih 2 tahunan yang lalu, simbah-simbah yang menggunakan tongkat setiap berangkat ngaji itu masih aktif ngaji, dan saya tahu beliau rumahnya kalau nggak salah sekitar daerah Boro, biasanya berangkat 2 orang nih Pak Haji, 2 orang. Yang satu bisa melihat dengan jelas tapi tidak bisa mendengar, yang satu menggunakan tongkat sudah sepuh tapi tidak bisa melihat dengan jelas matanya. Nah, 2 simbah-simbah ini saling melengkapi. Bahkan dia berangkat karena di rumah itu mulai ngaji majlisan sekitar kurang lebih jam 8-an pagi, itu dimulai dari habis subuh, berangkat jalan kaki berdua ini. Fungsinya adalah yang satu pakai tekan ini untuk mendengar di saat ada mobil lewat, di saat ada orang yang klakson, dan yang tuli ini matanya bisa melihat ini untuk menunjukkan jalan yang sesuai. Tidak lain adalah untuk derek ngaji, untuk derek majelisan, tidak lain untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari cerita ini tentunya sangat memotivasi diri kita, menjadikan sebuah semangat untuk kita yang alhamdulillah diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, tentunya diberikan kelebihan untuk bisa melakukan sesuatu hal. Mari bersama-sama kita gunakan untuk beribadah, untuk senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, karena kita tahu bahwa nanti di akhirat sana harta yang tentunya bisa kita andalkan tidak lain, yang pertama adalah amal jariyah. Tentunya amal yang kita lakukan yang senantiasa mengalir pahalanya. Dan yang kedua adalah anak-anak yang soleh solihah. Alhamdulillah Dr. Wahyu ini sudah punya putra yang soleh. Semoga nanti ke depan juga bisa mempunyai putri yang solihah. Amin amin ya robbal alamin. Termasuk saya yang memegang mic ini juga perlu doa, semoga segera diberikan istri yang solihah. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah ini sore-sore dapat doa ini. Lah tentunya dari awal sampai akhir tadi banyak hal yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Ada banyak sekali hal sederhana yang bisa kita lakukan, termasuk yang sudah kita lakukan sampai hari ini.
Nah, tentunya ini tidak terasa bulan Ramadan akan berakhir, tentunya sesuatu hal kesedihan karena kita harus berpisah dengan bulan yang sangat istimewa, dengan harapan alhamdulillah sampai ke Ramadan yang ke-27. Semoga amal ibadah kita selama 1 bulan penuh bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga amal kebaikan yang kita lakukan dan semoga diri kita bisa menjadi lebih baik dari hari yang lalu, dari tahun yang lalu, dari bulan yang lalu, dan semoga di hari yang esok tentunya kita bisa menggapai kebaikan-kebaikan yang semoga senantiasa bukan hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, akan tetapi juga untuk orang banyak. Karena niki waktu sudah hampir maghrib Pak Haji, barangkali cukup sekian dari kula. Semoga walaupun hanya sederhana dan tidak bisa banyak, bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Cukup sekian dari awal hingga akhir. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.